Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mentari Rebitri dengan NPM A1C021021 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Total Quality Management. Pembahasan yang pertama tentang konsep dasar Total Quality Management. Pada dasarnya, setiap lembaga pendidikan atau sekolah menginginkan memiliki mutu yang tinggi dan unggul. Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul tersebut, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu. Total Quality Management (TQM) berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management (TQM) juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Pembahasan yang kedua tentang pengertian Total Quality Management. Menurut Zahro pada tahun 2013 halaman 92, TQM merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atas jasa, manusia, produk, dan lingkungan. Lalu menurut Nasution pada tahun 2000, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan proses. Lalu menurut Salis pada tahun 2008 halaman 73, Total Quality Management atau yang disingkat dengan TQM adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis. Dapat disimpulkan bahwa minimal ada 4 konsep dalam TQM, yaitu quality, kepuasan pelanggan, perbaikan secara terus-menerus, dan menyeluruh di semua komponen organisasi. Guys dan Davis memukakan bahwa Total Quality Management (TQM) dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu yang pertama, Total Quality Management (TQM) didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha dengan memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan yang terus-menerus. Yang kedua, menyangkut cara pencapaiannya dan berkaitan dengan lingkungan. Seperti yang pertama, berfokus pada pelanggaran internal dan eksternal. Yang kedua, berobsesi tertinggi terhadap kualitas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, memiliki komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerjasama tim. Yang keenam, menyempurnakan kualitas. Yang ketujuh, menerapkan kebebasan yang terkendali. Yang kedelapan, memiliki kesatuan tujuan. Dan yang kesembilan, melibatkan dan memberdayakan karyawan. Pembahasan yang ketiga tentang pemikir-pemikir Total Quality Management. Yang pertama ada W. Edward Deming pada tahun 1990 sampai tahun 1993. Yang kedua, J.M. Durant pada tahun 1904 sampai tahun 2008. Lalu yang ketiga, Herman Feigenbaum pada tahun 1992. Dan yang keempat, Philip B. Crosby pada tahun 1926 sampai tahun 2001. Pemikir-pemikir TQM. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengklaim para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut walaupun melalui adaptasi-adaptasi teori. Pembahasan yang keempat tentang implementasi Total Quality Management di lembaga pendidik. Menurut Zahro pada tahun 2013 halaman 93, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management dalam lembaga pendidikan, yaitu yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus, yang kedua, adanya standar mutu, yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur, change of culture, yang keempat, adanya perubahan organisasi, dan yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Prosedur dalam mengimplementasikan TQM. Yang pertama, persiapan merupakan aktivitas utama dan pertama yang harus dilaksanakan. Langkah yang harus dilakukan untuk membentuk tim dan melaksanakan pelatihan TQM bagi tim. Yang kedua, pengembangan sistem. Pengembangan sistem dapat dilakukan dengan langkah peninjauan dan pengembangan sistem yang ada melalui penyusunan dokumen sistem kualitas, melakukan pelatihan, sosialisasi prosedur, dan petunjuk kerja pada tim, dan melakukan penyiapan akhir baik SDM, sumber daya manusia maupun non-manusia. Dan yang ketiga, implementasi sistem.
Langkah yang dilakukan adalah melaksanakan uji coba sistem jaminan kualitas dalam lingkup tertentu berdasarkan siklus PDCA, Plan, Do, Check, dan Act. Faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TKM. Yang pertama, leadership. Yang kedua, rekrutmen dan pelatihan. Yang ketiga, sistem reward. Yang keempat, aturan organisasi. Dan yang kelima, budaya kerja. Pembahasan yang kelima tentang pilar Total Quality Management. Menurut Craig dan Kurzweil pada tahun 1962 mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TKM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan pencapaian organisasi. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen dan semua komponen organisasi dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar lainnya, dan kalau salah satunya lemah, maka yang lainnya juga ikut lemah. Pembahasan yang keenam tentang hambatan Total Quality Management di lembaga pendidik. Setidaknya terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Menurut Zahro pada tahun 2013 halaman 100, yaitu yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, sehingga dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Lalu yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersikap makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagai mestinya di tingkat mikro atau lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Menurut Sarap pada tahun 1989 halaman 810 mengemukakan 8 faktor penting bagi praktik manajemen mutu, yaitu yang pertama, role of management leadership and quality policy, peran kepemimpinan manajemen dan kebijakan mutu. Yang kedua, role of the quality department, peran departemen kualitas. Yang ketiga, training atau pelatihan. Yang keempat, produk atau service design, yaitu desain produk atau layanan. Yang kelima, supplier quality management, manajemen kualitas pemasok. Yang keenam, proses manajemen. Yang ketujuh, quality data and reporting, kualitas data dan pelaporan. Dan yang ke-8, employee relation, hubungan karyawan. Menurut Fusco pada tahun 2002, faktor kesuksesan manajemen mutu pendidikan antara lain, yang pertama, kepemimpinan yang kuat. Semua unsur pemimpin harus mendukung penerapan filosofi manajemen mutu. Yang kedua, perbaikan sistem secara berkesinambungan. Sistem merupakan serangkaian proses yang merupakan satu kesatuan dan saling terkait satu sama lain. Yang ketiga, metode statistik, bahwa setiap personal yang melaksanakan manajemen mutu harus berani berbicara berdasarkan fakta atau data. Yang keempat, memiliki visi dan nilai bersama. Visi dan nilai bersama mengandung arti sepakat. Pesan sepakat untuk menjadikan mutu sebagai the way of life. Dan yang kelima, pesan dan perilaku konsisten disampaikan kepada pelanggan. Pembahasan yang ketujuh tentang filosofi baru. Dasar filosofi. Dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. 8 alat TQM, Total Quality Management. Yang pertama, curah pendapat atau sumbang saran brainstorming. Yang kedua, diagram alur badan arus proses. Yang ketiga, analisis SWOT untuk analisis masalah. Yang keempat, ranking preferensi. Yang kelima, analisis tulang ikan, juga dikenal sebagai diagram sebab akibat. Yang keenam, penilaian kritis. Yang ketujuh, brand marking. Yang kedelapan, diagram analisis medan daya atau bidang kekuatan. Baiklah, itu dia video penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.